Jin, saya tahu kamu ada di sini. Turun. Turun! Itu Bara ya? Dimasukin ke kalung Ger. Wah, ini nggak beres. Sampai. Bara! Woi, Ryan. Apa kabar? Wah, kayaknya ini orang kayak makin tengil dari temen lu tuh. Enak gue. Apa yang baru kamu lakukan, Bara? Ini beda kita ya. Ini beda kita. Ya selama ini lo ngusir jin-jin itu dengan ayat-ayat suci lo. Dan cukup sampai situ aja. Nah, bedanya kalau gue ngusir mereka, tapi nggak cuma ngusir doang. Tapi gue bikin mereka tuh masuk dalam kalung gue. Untuk apa? Untuk jadi budak gue. Makanya gue bisa sesakti ini. Astagfirullahaladzim. Sudah cukup, Bara. Hentikan semua ini. Gue bakal berhenti dengan cara seperti ini. Bara, stop! Stop, Bara! Bara! Bara, stop! Lu tahu, yang lo lakuin itu adalah musyrik! Ini tuh belum seberapa. Ya? Ini belum seberapa. Bara! Bara! Jangan kejar sekarang. Ya, lu denger nggak? Semua jin kafir yang udah dia keluarin dari orang masuk ke dalam kalungnya. Sekarang lu pikirin, berapa banyak jin yang ada di dalam kalungnya? Kita cari waktu yang pas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد صدق الله العظيم Sadaqallahul adzim. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil adzim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Tilawatahu innahu huwas samiul alim. Suami kamu jadi jemput Lus? Ya jadilah, setelah lagi di jalan dia. Suami aku tuh baru balik dari Jerman, dia habis meeting di sana. Oh, suami kamu emang sering bolak-balik ke luar negeri gitu? Oh, sering banget. Kebetulan dia tuh lagi dilirik banyak investor di sana. Wah, keren ya suami kamu. Selain ganteng, kaya, mapan lagi, sukses. Makasih pujiannya. Beda banget ya sama si Junat tuh suami aku. Miskin. Nggak tahu deh kapan kayanya. Kan cuma jadi pedagang bubur kacang hijau. Ya ampun Farah, kamu nggak boleh kayak gitu. Walaupun dia itu cuma pedagang bubur kacang hijau, yang penting pekerjaan dia halal. Itu buat keluarga kamu juga loh. Dia nafkahin keluarga kamu, ya? Kamu enak bisa ngomong gitu, Lus. Suami kamu kan kaya raya. Kamu nggak pernah tuh ngerasain gimana tertekannya jadi aku. Nggak bisa hidup senang, tiap hari harus prihatin. Uang yang ada pas-pasan buat makan. Nah, itu Mas Aldo jemput.
Sayang. Halo sayang. Halo. Halo Far, apa kabar? Baik. Udahan shopping ya? Sini boy. Ya. Kok dikit banget belanjaannya? Tumben. Iya, nanti kapan-kapan lagi. Ya udah. Kita pulang duluan yuk. Ayo. Ayo Far, sekalian. Iya. Ayo sayang. Assalamualaikum. Farah. Mas, Farah. kamu kenapa kok? Kok pakai tongkat? Farah. Tadi aku kecelakaan. Aku dan gerobak aku ditabrak sama mobil. Lalu aku pingsan dan dibawa ke rumah sakit sama warga. Dan kakiku yang sebelah kanan diindikasi mengalami kelumpuhan. Kenapa sih nasib aku tuh sial banget? Hah? Udah punya suami kere, hidup kayak gini-gini terus. Sekarang ditambah lagi kamu lumpuh. Kamu lihat tuh keadaannya Lucy sama keluarganya, sama suaminya. Enak, hidupnya enak, suaminya kaya raya, hartanya melimpah, sukses. Farah, setiap orang itu berbeda-beda rezekinya yang Allah kasih. Dan kita sebagai manusia berhak mensyukuri apapun yang diberikan oleh Allah. Walaupun rezeki itu hanya sebesar biji kurma. Kamu tuh ya, apa yang mau disyukurin sekarang? Orang itu bersyukur kalau rezekinya itu banyak. Udah deh, kamu tuh nggak usah ceramain aku pakai agama-agamaan lah. Ini cuma cara kamu kan, pengen nutupin keburukan kamu karena kamu tuh nggak bisa menafkahi aku, nggak bisa menjaga kewajiban kamu sebagai suami yang benar. Farah, Farah. Ih, kesel. Hapus banget sih hidup gue. Udah hidup terus melarat, nggak punya apa-apa. Majunya kalau kayak gini. Udah gitu sih Mas Juna itu tuh ya nggak ada keinginan untuk memperbaiki hidup. Habis di PHK bukan cari kerjaan yang lebih benar, malah lebih ngiri jadi tukang bubur kacang hijau. Apaan sih ini, kapan kayaknya gue kalau kayak gini? Coba suami gue kayak Mas Aldo. Farah, udah waktunya asar. Kamu sholat dulu ya. Kamu beliin aku dulu tuh perhiasan, baru deh nyuruh-nyuruh aku beribadah. Oh, nggak usah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم Sadaqallahul Azim. Barakallahu li walakum. Bila harta diperoleh dengan serakah, dibelanjakan dengan poya-poya, itu akan menimbulkan fitnah. Farah?
Mas Aldo? Kamu mau kemana? Mau ke pasar, Mas. Pasar. Oh, aku sekalian lewat kok. Barang aja sama aku yuk. Aku anterin. Oh, nggak apa-apa, Mas. Nggak ngerepotin. Nggak apa-apa. Sebentar ya, Far. Lucy nelfon. Iya, sayang. Oh iya, roti yang kayak kemarin. Iya, ntar aku bawain lagi ya. Iya, ntar pulang kerja aku bawain. Aku lagi sama Farah nih. Iya, dia mau ke pasar. Kebetulan aku lewat, jadi sekalian aja lah, karena aku lewat pasar juga. Oh, ya udah. Dia gampang, Bang. Ya. Ya. Bye. Kita berangkat? Yuk. Iya, Mas. Ayo. Ayo. Ngerti gak lo? Ngerti, Indra. Tapi gerakanmu kok cepet banget sih. Badanku sama sakit-sakit semua. Ya Allah. Rey, gerakan cepet itu penting. Supaya lo nggak kalah cepet sama musuh lo. Ya, ingat. Bara itu musuh bebuyutan lo. Dia bisa nyerang lo kapan aja. Jadi lo harus siap. Tujuan gue kayak gini, supaya lo nggak dimain-mainin sama Bara. Lo juga harus ngelawan, Rey. Makasih ya, Mas Aldo. Iya, sama-sama. Far. Uang apa ini, Mas? Udah ambil aja. Tadi Lucy pas telepon aku bilang suruh kasih kamu uang, katanya buat nambahin kamu belanja. Udah gitu aja kok. Ya ampun, jadi ngerepotin. Tolong bilangin sama Lucy ya, Mas. Iya. Makasih banyak. Ya udah, aku berangkat kerja dulu ya. 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 Makasih, Mas. Ya. Beruntung banget sih Lucy. Harusnya Mas Aldo itu ditakdirkan menjadi suami aku. 100.000. Tadi itu siapa? Itu Mas Aldo suaminya Lucy. Kenapa? Kamu kok bisa semobil sama dia? Ya orang aku diajak, ya aku nggak mungkin nolak lah. Kapan lagi aku bisa naik mobil mewah, nyaman, nasinya dingin. Aku sampai kapanpun juga gak bakalan pernah punya mobil kayak gitu. Ya iyalah, orang suaminya kayak kamu, kere, miskin. Ya Allah, istighfar kamu, Farah. Makanya, kalau kamu itu mau dihargain, kasih duit dong. Udah mikir. Astagfirullahaladzim. Nyari saya? Saya cari Mas Bara. Saya Bara. Iya, Mas. Ada apa? Saya... Kamu mau nikah dengan suami sahabat kamu? Kok Mas Bara bisa tahu kan? Kamu datang ke orang yang tepat. Tapi masalahnya, gimana dengan suami kamu? Hah? Mas Bara hebat banget ya. Bisa tahu semuanya. Saya bisa ajarin kamu sesuatu ilmu. Ilmu pengasihan tepuk bantal. Media gampang. Media cukup bantal. Bantal yang sering kamu pakai untuk tidur. Itu mantra pengasihan tepuk bantal. Tapi yang kamu harus tahu, ilmu itu hanya berlaku di saat orang yang kamu mau itu sedang terlelap. Iya, paham Mas, paham. Sekarang pertanyaan saya itu adalah, kamu siap bersekutu dengan saya? Siap bersekutu dengan iblis?
Iya, siap deh Mas. Demi saya bisa mewujudkan cita-cita saya siap. Dengan kau mau bersekutu dengan saya, apalagi dengan kamu sesat seperti ini, itu udah lebih dari cukup untuk saya. Terima kasih. Oh, gitu ya. Yaudah, kalau gitu terima kasih banyak ya Mas Bara ya. Saya permisi dulu. Lakuin semua yang diperintahin sama perempuan itu. Sisanya, urusan kau. Itu apaan nih? Kayak sesuatu. Gak ada apa-apa. Pesan gua aja kali ya. Mas, aku dikejar sama hantu perempuan, Mas. Mas, aku dikejar hantu perempuan, Mas. Aku takut banget, Mas. Aku ada di rumah ini, Mas. Ayo dong, Mas, bantuin aku dong, Mas. Kok diem aja sih? Mas, Junet lakuin sesuatu. Ya ampun. Mas, ini, Pak. Apa lu perhatian dariku? Pergi! Farah, kamu kenapa? Istighfar, Farah. Kamu kenapa? Kok teriak-teriak? Kamu kenapa sih? Kamu benar, Mas Junet. Kamu kenapa sih? Ya ini aku. Mas, tadi aku jalan pulang sampai ke rumah tuh diikuti sama setan perempuan. Terus pas aku masuk ke sini, aku tuh lihat kamu duduk di sini, Mas. Tapi ternyata itu setan perempuan itu menyerupai kamu. Jadi aku hampir percaya kalau emang itu beneran kamu. Astagfirullahaladzim, Farah. Ya udah sekarang kamu ambil air wudhu, kamu berdoa zikir, terus kamu ngaji biar kamu tenang. Enak aja nyuruh-nyuruh aku. Orang aku minta tolong sama kamu aja sana yang ngaji. Astagfirullahaladzim. Andra bingung. Ini zaman sekarang 2018 ada aja ilmu tepuk bantal. Terus itu ilmu tepuk bantal bedanya apaan sama ilmu tepuk ame-ame belalang kupu-kupu siang kau makan nasi malam minum susu? Bercanda mulu nih orangnya, padahal lu udah serius loh. Ini mau memberi informasi loh. Ya beda dong Andra. Jadi tepuk bantal ini adalah salah satu ilmu yang digunakan untuk memelet orang. Astagfirullahaladzim. Andra enggak. Kamu lagi nulis berita tentang itu, Lu? Iya, untuk artikel kayak biasanya. Lulu sih sebenarnya sudah pernah dengar sebelumnya, cuman informasinya nggak terlalu banyak. Dan persis seperti yang kalian berdua ini kaget, emang ilmu tepuk bantal itu nggak banyak yang tahu. Ya kalau Lulu juga belum ngerti 100%, tanya Mbak Google aja. Aduh, susah ya ngomong sama Gayung. Nih, kita juga tahu bisa dicari di Google, apa juga bisa dicari, kambing hilang aja bisa. Tapi kan nggak bisa gitu dong, Dra. Ini untuk artikel, menyampaikan informasi ke masyarakat. Lulu tuh pengen yang langsung jelas fakta dari mulut orang yang pernah melakukannya atau yang benar-benar tahu tentang ilmu ini. Tapi sebenarnya Lulu tahu apa itu pengasihan ilmu tepuk bantal?
Ya kan lu udah bilang, lu juga masih mempelajari. Lu, bentar deh. Setahu Andra bantal kan dipakai buat tidur. Nah ilmu tepuk bantal ini dipakai buat melet. Itu gimana caranya sih? Andra mau tahu caranya? Lu tahu? Tahu dong, lu juga tahu di isi kepala Andra apa? Pengen pelet dulu kan? Asik. Gini tangannya. Hah? Gini. Jangan bilang-bilang ya, lu tahu ya. Lu bilang, tepuk bantal. Tepuk bantal. Emang nggak ada bocah apa lu? Lagi Serius iya. dong. Lagi mana lu tahu? Lu tahu mah, lu udah pelet orang. Mas. Mantra pengasihan tepuk bantal udah aku baca. Sekarang tinggal bayangin terus deh wajahnya Aldo sampai terbawa mimpi. Mas, kamu kenapa, Mas? Nggak apa-apa. Aku haus, pengen minum. Iya udah aku minum ya. Nggak usah, aku aja. Ya. Aldo? Farah, kamu ngapain di sini? Farah, aku pengen nikah sama kamu. Mas, kamu ngapain, Mas, di sini? Aku tadi kebangun. Panas banget, haus, pengen minum. Tapi kok aku tadi kayak lihat kamu pegang-pegang sesuatu ya? Enggak, ini aku lagi pegel-pegel aja badannya. Oh, ya udah nanti aku pijitin ya. Ya, aku minum dulu ya. Padahal aku tadi ngeliat dia kayak megang-megang sesuatu. Mas Aldo tadi kok aneh banget ya? Kenapa ya? Kenapa nih? Kenapa nih? Mas, kamu kenapa sih? Mas, tadi lo nyeremin banget, Mas.
Aku nyeramin apa sih? Enggak ada apa-apa. Serem banget, Mas. Enggak, udah nggak ada apa-apaan. Kamu tuh kenapa sih ngigo apa gimana? Hah? Udah, tidur lagi gitu. Udah, nggak ada apa-apaan kok. Udah, ayo tidur lagi. Kayak aku, Mas Aldo. Farah, aku pengen nikah sama kamu. Kayak aku, Mas Aldo. Mana ya? Ini siapa yang nelpon? Nggak tahu siapa. Halo? Halo Farah, ini aku Aldo. Iya, Mas. Ada apa ya? Aku pengen ketemu, bisa nggak? Bisa. Di mana? Aku temu kamu di depan rumah aja, ya? Iya. Oke, Mas. Oke, bye. Siapa tadi yang nelpon? Mas Aldo, suaminya Lucy. Dia ngajakin aku ketemuan. Sama halusnya juga. Ya enggak lah, berdua aja. Ya, lumayan lah. Ada yang ngajakin jalan-jalan, refreshing daripada di rumah terus, butek. Astagfirullahaladzim, Farah. Kamu gak boleh berbuat seperti itu. Kamu ini harus menghormati rumah tangga mereka. Itu teman kamu, sahabat kamu kok. Aku minta sama kamu. Mulai saat ini, kamu harus lupain dia. Apapun alasannya. Enak aja ngatur-ngatur. Gak bisa. Udah, mau siap-siap dulu. Ketemu Mas Aldo. Farah! Mas Aldo? Hai. Aku lagi beri kantor sebentar. Kita jalan yuk, mau nggak? Mau, Mas, mau. Tapi kalau nanti Lucy tahu, emangnya Lucy nggak marah? Ya, masalah itu kamu nggak usah pikirin lah. Oh, darling sekarang. Pak? Waduh, itu si Farah ngapain tuh? Itu siapa cowoknya ya? Wah, Bang, jangan-jangan si Farah selingkuh nih. Astagfirullahaladzim. Kasihan si Junet. Kita harus tegur dia yuk. Ayo, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf nih, Neng Farah, istrinya Junet. Saya mau nanya, itu cowok yang di sebelah siapa? Ngapain Bang Jajang mau tahu aja sih? Justin. Iya, Bang Justin. Urusan saya kali, campur aja deh. Farah, kita kan tetangga, wajib saling ingetin. Lu kan udah punya laki. Nggak pantas lu jalan ambil laki-laki lain. Udah deh, Bang Gatot, Bang Justin, mendingan nih daripada ngurusin hidup saya, mendingan tuh ngurusin badan. Iya, ayo Mas. Tot. Junet harus tahu nih. Junet harus tahu. Soal ngurusin badan, Soal istrinya yang kemungkinan selingkuh. jangan Bang, kan baru 1 kali. Tak kalau 2, 3 kali baru. Kalau Junet tahu soal ini, dia pasti sakit hati, sedih. Ya kan? Belum tentu bener.
Kita kalau udah lihat dia 2 kali, 3 kali dan pasti dia selingkuh, baru kasih tahu Junet. Gimana sih main lapor-lapor aja? Assalamualaikum. Salam. Gila kali ya. Nah, pulang domelin. Bau apa ini ya? Kok sepertinya bau bangkai. Bau itu ada di kamar saya. Astagfirullahaladzim. Bau banget ini. Ya Allah. Kok bau bantalnya Farah sih? Ya Allah. Yang ini nggak bau, biasa aja. Kenapa ya? Apa udah lama nggak dicuci kali? Astagfirullahaladzim, bau banget ini. Ya Allah. Ya Allah. Aku cuci aja deh. Bagus ya mas filmnya? Ya, aku sih nggak terlalu fokus nonton, Far. Emangnya kenapa mas? Ya, aku lebih fokus merhatiin kamu soalnya. Apaan sih masih saja deh ah. Apa tadi kamu bilang lu? Ilmu pengasihan tepuk bantal. Iya, Mama kenapa? Oh, Mama pernah denger soal itu. Jadi, bawaan Mama tuh pernah cerita kalau office boy itu pernah naksir cewek. Terus ditolak. Akhirnya dia pergi ke dukun. Sama dukunnya disuruh pakai tumbal. Dia nggak mau. Akhirnya jadi gila, nggak waras. Jadi gila? Iya. Tapi tunggu. Emang pakai tumbal ya? Setahu Lulu sih nggak ada tumbal-tumbalan deh kalau ilmu pengasihan tepuk bantal. Gini aja lu, kalau kamu mau nanti Mama kasih alamatnya, kamu datang aja tanya sama keluarganya biar jelas. Tunggu, maksudnya keluarga juga tahu? Tahu, ya sebenarnya sih mereka nggak suka juga, nggak setuju, tapi orangnya nekat. Heran Lulu. Ya deh nanti Lulu kayaknya harus wawancarain tuh office boy kantor Mama. Makanya lu, kamu itu kalau punya iman harus kuat, harus deket sama Allah. Kalau enggak, ya kayak gini salah jalan akhirnya. Kacau kan? Bener juga tuh mah. Sekarang itu herannya banyak banget orang karena dia punya keinginan tapi nggak bisa sampai. Dia jadi stres, jadi gila. Jadi dia pengen banget mewujudkannya. Sampai dia harus ngambil jalan pintas dan dia lupa kalau di dunia ini semua itu sesuai dengan kebesaran Allah. Kamu harus sabar ya. Selalu deket sama Allah. Iya mah, pasti akan selalu deket sama Allah. Nanti lu harus wawancara temen Mama itu ya. Iya. Kok di bawah sih? Mas Junet. Mas Junet. Mas bangun mas. Ini kenapa sih? Mas. Pergi kamu. Iya.
Iya mas. Tadi mas kenapa pingsan ya? Iya, tadi aku pingsan. Aku seperti lihat perempuan. Perempuan? Iya. Perempuan itu mukanya sangat mengerikan. Aku rasa dia bukan manusia deh. Mengerikan maksudnya kayak arwah gitu? Ya aku nggak tahu. Dan aku juga nggak yakin. Pas aku lihat, dia nyerang aku gitu. Aku pingsan. Dan aku udah nggak inget apa-apa. Jangan-jangan setan perempuan itu lagi? Far, tadi itu aku mau nyuci bantal kamu yang biasa kamu pakai. Soalnya bantal itu bau banget. Aku minta maaf ya. Bantalnya seperti bau bangkai. Oh iya aku juga tadi cium kok baunya emang gak enak banget. Mungkin karena lama nggak dicuci kali ya. Cuman udah aku buang kok mas. Kamu buang? Kenapa nggak kamu cuci aja? Kan masih bisa dipakai. Enggak apa. Oh iya. Kamu habis ngapain dari gudang? Ini lagi cari, ya siapa tahu ada barang yang bisa dijual gitu. Soalnya kan aku perlu duit. Ya buat beli baju baru sama kosmetik aku. Farah, aku minta maaf ya sama kamu. Sebenarnya aku masih ada pegangan uang. Cuman karena rumah kita ini belum bayar listrik. Masih nunggak 2 bulan. Jadi uangnya aku pakai dulu buat bayar listrik ya. Soalnya kalau enggak, nanti kan rumah ini bisa diputus listriknya sama PLN. Kamu tuh ya selalu ada aja alasannya. Mana pernah sih mau ngasih aku uang buat kesenangan aku? Udah minggir. Mas, ini kopinya. Apaan sih ini? Mas, muka aku panas, Mas. Kamu kenapa sih, Mas? Kamu tuh kalau nggak niat bikin kopi, nggak usah bikinin aku kopi. Emang apa sih, Mas, yang salah dari kopinya? Salah, rasanya kayak air got, tau nggak? Kamu tuh mau ngeracunin aku apa gimana sih maksudnya? Ya nggak mungkin lah, Mas. Kamu jahat banget sih, Mas, mikirnya. Aku nggak mungkin setega itu sama kamu, Mas. Jadi istri nggak becus. Mas Aldo kenapa sih? Kayak bukan Mas Aldo. Mau bilang pisah. Farah, salah aku tuh apa? Selama ini aku udah sabar dan pengertian sama kamu. Mas, aku tuh udah bener-bener capek ya. Capek harus menikahi orang melarat kayak kamu. Karena aku udah nemuin laki-laki yang jauh lebih baik daripada kamu. Jauh banget lebih baik. Istighfar, Farah. Apa kamu sudah gila ya? Astagfirullahaladzim. Kamu gak akan pernah bisa ngalangin aku. Kamu gak akan pernah bisa menghalangi aku. Farah, kamu tega ya sama suami kamu sendiri. Aku udah muak sama kamu, Mas. Inilah kalau kamu jauh dari rasa bersyukur. Kamu sudah digelapkan oleh dunia, Farah. Istighfar.
Dok. Mas, kamu serius sama bercanda sih, Mas? Mau nikah lagi? Serius? Aku serius, aku mau nikah lagi. Gak, Mas. Aku gak mau kamu nikahin sahabat aku sendiri, Mas. Aku gak mau. Dengar, setuju gak setuju, suka gak suka, aku akan tetap nikah sama Farah. Dan dia akan aku bawa ke rumah ini, ngerti? Mas! Ya Allah, sebenarnya apa sih yang terjadi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah Balkis lo, ya ampun. Pak Kiai ada nggak, Ndra? Pak Kiai, ngapain nyari Pak Kiai? Nyari Andra aja nih, Andra udah depan mata. Apaan? Orang aku nyari Pak Kiai. Nih, aku bawa pesanan Pak Kiai. Wih, apaan ini? Makanan? Walah, kamu beli di mana? Baik banget sih. Beli. Aku masak sendiri. Gak percaya. Emang Balkis bisa masak? Dibelin ah. Udah Pak Kiainya ada apa enggak? Ada di dalam. Ah, emosi mulu. Lihat dong, isinya apaan sih? Ih, tadi katanya aku nggak bisa masak. Sekarang mau tahu isinya apa? Jangan pelin-pelan dong jadi cowok. Ya gila, sensitif amat. Ya udah sini, kita anterin ke Pak Kiai. Jengkol ya? Ayo sini. Mau diapain, Mas? Asal saya. Kamu akan jadi makanan untuk semua budak-budak saya. Karena mereka semua tuh udah kelaparan. Jadi ya, dengan berat hati saya harus jadiin kamu makanan untuk mereka. Selamat ya. Far, kita akan nikah. Ya udah, aku juga janji, aku akan segera mengurus perpisahan aku dengan Junet. Kalau kamu ngurusin perceraian sama Junet dulu, yang ada lama prosesnya. Kita nikah dulu aja. Masalah kamu cerai sama Junet, tapi sambil jalan kok. Emangnya bisa gitu ya, Mas? Apa sih yang gak bisa diberesin pakai uang? Ilmu pengasihan tepuk bantal itu memang luar biasa. Sekarang Mas Aldo nafsu banget nih, pengen segera nikahin aku. Sahabat macam apa kamu? Mas! Kamu tuh gak boleh kasar sama Farah ya? Dia itu masih istri orang, Mas. Kamu malah belain dia sih? Farah emang masih istri orang, tapi mulai saat ini dia tinggal di sini sama aku. Mulai saat ini dia tinggal di sini sama aku. Kalian tuh berdua emang gak takut dosa ya? Ya udahlah, Lus. Mungkin emang ini udah takdir aku. Ya udah, kamu terima aja. Sakit jiwa kamu, Farah. Pas, pinggir, pas. Mas! Mulai sekarang, ini bakal jadi kamar kita. Terus nanti Lucy tidur di mana, Mas? Farah, keluar kamu dari rumah aku. Mas, keluar! Dos. Kamu keluar ya? Kamu Mas sakit! Lucy, kamu dengar ya? Kalau kamu masih nggak mau nerima keputusan aku, kamu silakan keluar dari rumah ini. Sini, ayo. Mas. Sini. Mau gue aja lo. Assalamualaikum, Pak Justin. Pak Justin, Bang Gatot, mohon maaf nih sebelumnya.
lihat Farah istri saya nggak ya? Pak, enggak, Net. Emangnya Farah nggak ngomong mau pergi kemana, Bang? Itu dia. Itu dia, Bang. Dia kagak pamit sama saya. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya saya mau cerita tapi nggak ada maksud buruk, cuma ya saya sama Gatot pernah lihat Farah jalan sama laki-laki lain. Tapi kita berdua nggak tahu siapa itu laki-lakinya. Ya kelihatannya sih agak mesra. Ya kita cerita begini bukan apa-apa, niatnya baik kok supaya kamu bisa menyelesaikan masalah di rumah tangga kamu. Sebenarnya saya sudah paham laki-laki itu siapa. Dia itu suami dari sahabatnya sendiri. Terus tindakan kamu gimana? Pak Justin, rumah tangga saya diambang kehancuran, Pak Justin. Bang Gatot. Ya, mohon maaf nih Bang. Kalau bisa, ya dibaikin dulu dong, omongin dulu. Sayang, kita ingat waktu ijab kabul. Udah Bang, saya sudah berkali-kali ngomong sama Farah. Tapi memang dia bersikuku untuk menikah dengan suami dari sahabatnya sendiri. Sini. Mas. Sini. Astagfirullahaladzim, Mas. Mulai sekarang kamu tidur di sini. Mas, kamu sadar, Mas? Kamu hati kamu tuh udah terpengaruh sama pengaruh setan, Mas. Aku tuh cinta sama Farah, Lus. Gak, kamu bohong. Demi Tuhan. Kau harus siapkan jantung untukku. Harus. Kalau kau tidak menyediakannya, aku akan kembalikan laki-laki itu kepada istri saya. Jangan itu. Enggak. Farah, Farah, kamu kenapa? Hah? Kamu sakit? Nggak enak badan? Hah? Kenapa kamu pusing? Kenapa sih kamu? Ayo bangun. Kamu tiduran deh, tiduran. Ayo. Duduk, oke? Hah? Kamu kecapean kali. Farah, aku bersumpah, aku nggak akan membiarkan kamu merebut suami aku. Junet? Junet, lu kenapa ngelamun aja? Gue liatin dari tadi. Kenapa? Dagangan lu kena hujan ya? Iya, Mameli. Sambil nunggu hujan juga. Dagangan kehujanan. Ih, lu jangan panggil gue emak, kenapa? Panggil gue mbak kek, apa empok gitu. Aku sih biasanya dipanggil kakak. Iya, Mak. Kakak. Iya, kakak. Oh iya, Net. Gue denger-denger sih, katanya bini lu mau nikah lagi ya? Tapi sama laki orang. Iya, Kak. Cegah dong. Iya, Mbok Jen. Lah? Kok Mbok Jen? Panggil kakak juga, yo. Net, lo tuh jadi laki kudu tegas. Lo tuh harus jadi imam. Ya? Jangan bini lu biarin begitu. Gak baik tuh. Gak bagus ya, main sama laki orang. Dimarahin aja, Net. Jangan takut sama istri. Masa laki-laki takut? Iya, kakak. Terima kasih masukannya ya. Net, kagak selamanya rumput tetangga itu lebih bagus. Nah kebo aja buktinya doyan, ya? Iya, Kak Meli. Kak Jenny. Saya akan coba ngomong sama istri saya. Net, bikinin aku bubur kacang hijau dong. Sebentar, Kak. Masih hujan. Nanti saya bikinin ya. Kalau sekarang nanti takut kecampur sama air hujan. Biarin deh campur sama air hujan gak apa-apa, ya? Enak sih, Biar banyak, tambah banyak kuahnya. Iya. Iya. Biar tambah awet muda ya kakak-kakak ya.
Akhirnya dia bisa ketawa juga ya. Iya. Gitu. Lihatin, seneng dia ngeliat kita ya. Iya. Nih, surat gugatan yang harus kamu tandatanganin. Farah, aku mohon sama kamu, tolong pertimbangkan lagi keputusan kamu ini. Berpikirlah dengan jernih, Farah. Keputusan aku udah bulat, Mas. Udah deh, aku tuh udah muak hidup sama kamu. Jadi aku pengen bahagia sekarang dan aku tuh juga udah siap menghadapi masa depan sama Mas Aldo. Maksud kamu? Kamu masa kayak gitu aja masih harus diajarin sih? Nggak ngerti juga. Aku mau menikah sama Mas Aldo. Tumbal jantung manusia harus kamu segera siapkan sekarang. Aku nggak mau. Mas Bara nggak pernah cerita sama aku masalah tumbal. Jadi aku nggak mau kasih. Itu urusan aku dan kamu. Enggak, pokoknya aku nggak mau. Aku nggak mau. Ya Allah, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maafkanlah segala kesalahan istri saya, ya Allah. Baik yang disengaja ataupun tidak, ya Allah. Ya Allah, hamba mohon padamu, ya Allah. Bukakanlah pintu maaf sebesar-besarnya, ya Allah. Agar istri hamba terhindar dari godaan syaitan yang terkutuk, ya Allah. Aku nggak mau kasih tumbal. Aku nggak mau kasih tumbal. Pergi, pergi, pergi. Mbak Farah. Bakis tolong aku, tolong usir setan ini, tolong usir setan ini. Astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun adzim. Farah, kau akan kehilangan segalanya kalau tidak menyediakan tumbal untukku. Mbak Farah nggak apa-apa kan? Bakis, makasih ya kamu udah nolongin aku. Sama-sama. Mbak Farah tadi dengar suara makhluk itu? Iya, aku dengar kayak ada suara emang. Maaf, tapi sepertinya dia menyebut-nyebut nama Mbak. Hah? Nggak ngerti deh aku. Nggak tahu kenapa dia nyebut nama aku juga nggak ngerti. Tapi makasih ya, yang penting kamu udah nolongin aku. Aku permisi dulu ya. Makasih ya. Buat apa kamu? Mas Bara, semenjak saya baca mantra pengasihan tepuk bantal, saya tuh selalu diusik sama setan perempuan, Mas. Dia jin sundel bolong. Dan dia adalah budak saya. Dia kiriman saya. Dan dia yang selama ini selalu membantu kamu, paham? Iya, tapi dia minta tumbal sama saya sekarang. Dia sudah membantu kamu. Dia sudah banyak membantu kamu. Jadi wajar kalau dia menuntut haknya itu dari kamu. Dan haknya manusia. Waktu saya datang ke sini, Mas Bara nggak bilang apa-apa tentang tumbal. Kamu udah rela bersekutu dengan saya. Jadi udah selayaknya kamu hidup seperti kita. Iya, Mas.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Lucy. Silakan duduk, Mbak. Nggak perlu, Mas. Mas Junet tuh bisa nggak sih ngasih tahu Farah? Farah, kenapa sama Farah? Mas Junet tahu nggak kelakuan bejatnya Farah ke apa? Dia tuh udah ngambil suami saya, Mas. Saya tahu, Mbak. Saya minta maaf. Mas Junet tahu nggak? Dia itu udah tidur sama suami saya sekamar dan saya dibiarin tidur di ke kamar. Astagfirullahaladzim. Mas Junet tolong dong lebih tegas lagi. Tolong Mas, ini suami saya korbannya. Mbak Lucy, saya udah sering kali nasehatin Farah, tapi dia tetap bersikeras untuk menikah dengan suaminya Mbak. Mas Junet harusnya lebih tegas dong, Mas. Mbak, kita ini sama-sama korban. Farah ini memang keras kepala. Tadi malam aja dia datang, hanya untuk minta tanda tangan saya. Dia nyodorin surat perceraian buat saya, Mbak. Saya mau jawab apa? Saya juga bingung kenapa ini semua terjadi kayak gitu aja. Apalagi semalam ada setan yang gangguin saya. Memang Mbak belum pernah sebelumnya? Ya sebelumnya sih belum pernah, Mas. Dan setan itu ngomongnya tuh bolong. Mas, tolong ya nasehatin Farah lagi. Sebisa mungkin saya maksimalin, saya usahakan. Saya nggak terima. Iya, Mbak. Farah. Apa yang terjadi denganmu, Farah? Bagaimana para saksi? Sah? Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa Amin. ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bener ya, Mas? Pokoknya aku mau beli barang yang aku mau itu. Iya, tenang. Anything pokoknya buat kamu. Itu dong. Saat ini Farah udah jadi istri aku yang sah. Otak kalian berdua tuh emang bener-bener udah gak beres ya. Farah, harusnya kamu sadar. Kamu tuh masih status istri orang. Ya emang iya sih, tapi perpisahan aku sama Junet juga bentar lagi bakal selesai kok. Ya paling kira-kira 1 mingguan lagi kali ya. Makanya kamu doain dong biar makin cepat selesai. Aku ingetin sama kamu ya, mulai sekarang kamu harus bersikap yang baik. Bersikap yang sopan sama Farah. Karena dia juga istri aku yang sah. Ngerti? Pas. Alhamdulillah. Tapi Mbak Farah baik-baik aja kan, Kis, waktu kamu tolong? Iya, alhamdulillah, Ray. Tapi masih ada satu hal yang menurut aku agak janggal. Apa? Soal peringatan dari jin itu yang menurut aku ditujukan ke Mbak Farah. Apa bunyi ancamannya? Yang aku dengar, Mbak Farah akan kehilangan segalanya kalau dia nggak menyediakan tumbal. Astagfirullahaladzim. Tumbal. Oke, jangan-jangan sebenarnya Mbak Farah itu bekerja sama jin. Cuma kita aja yang nggak tahu nih. Sejadinya. Lebih baik sekarang begini aja. Kalian pergi ke sana, ke rumah Junet. Minta izin kepada yang punya, kalian masukin rumah. Cari benda-benda yang mencurigakan dan mengandung aura jahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ryan, Bilkis. Mas Junet, baru pulang dagang ya? Iya, maklumlah. Setelah kecelakaan dan kaki saya lumpuh sebelah, saya nggak bisa keliling lama-lama. Saya ikut prihatin, Mas. Sabar ya. Ada apa ya?
Kami mau minta izin, mau lihat-lihat rumah Mas Junet. Rumah saya. Memangnya kenapa, Ryan? Tadi malam saya ketemu Mbak Farah. Dia sedang diserang makhluk gaib. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah makhluk itu berhasil saya usir. Tapi ada satu hal yang menurut saya janggal. Makhluk itu menyebut-nyebut soal tumbal yang harus disediakan oleh Mbak Farah. Tumbal? Maksudnya gimana? Saya nggak ngerti. Makanya saya dan Balkis ingin mengecek rumah Mas. Ini demi kebaikan buat Mas sendiri. Kami khawatir Mbak Farah terlibat perjanjian dengan jin kafir. Ya sudah, Ryan, Balkis, silakan masuk. Ryan, aku ngerasain energi negatif di sini. Iya, Kis. Saya juga ngerasa seperti itu. Mohon maaf, maksud kalian rumah saya angker? Bukan angker, Mas. Cuman saya ngerasa ada yang gak beres sama rumah Mas Junet. Iya, saya jadi ingat. Beberapa hari yang lalu, saya pernah menemukan sosok perempuan yang sangat mengerikan di rumah ini. Saya rasa itu bukan manusia. Sewaktu saya mau mencuci bantal yang biasa dipakai sama Farah, tapi bantal itu baunya seperti bau bangke. Bisa jadi itu memang benar makhluk gaib. Kalau memang Farah istri saya terlibat dalam hal-hal yang sangat musyrik dan dibenci sama Allah, saya mohon dibantu penyelesaiannya. Insya Allah, Mas. Terima kasih. Farah, gue pengen lo batalin pernikahan lo sama suami gue. Mau dibatalin gimana sih, Lus? Jelas gue sama Mas Aldo itu juga pernikahannya kan sah. Cuma nikah siri kata Mas Aldo. Jangan ngarep deh lo. Bodo amat. Yang pasti gue tetap mau jadi istrinya suami lo. Salah gue tuh apa sih sama lo? Hah? Gue tuh selalu baik sama lo. Ya habis gue iri sih sama pernikahan lo. Lo tuh pasti pakai ilmu pelet kan? Lo kalau ngomong jangan sembarangan ya. Gue sama Mas Aldo itu suka sama suka, cinta sama cinta. Aduh, gue gak main deh pelet-peletan. Gak mungkin lo gak pakai ilmu pelet kalau Mas Aldo tuh gak berubah drastis. Ngaku deh lo. Ngaku gak lo? Mas tolongin mas. Mas Farah tuh kayak kesurupan mas. Serem banget mas dia mas. Tolong mas. Masih kesurupan gimana? Aku nggak bohong mas, serius tadi di dapur tuh dia matanya putih semua, terus mukanya berurat gitu. Nggak mungkin kamu bohong kali, nggak percaya aku ah. Serius mas. Farah. Iya mas. Aduh, maaf ya, nih nungguin kopinya masih lama. Mana? Nggak kenapa-napa kok dia? Farah, aku tuh tadi serius ngelihat kamu kayak orang kesurupan. Mata kamu tuh putih, terus muka kamu tuh berurat-urat gitu. Serem banget. Kamu ngomong apaan sih, Lus? Orang aku nggak kenapa-napa kok. Oh, madam. Waduh, sampai lihat tuh. Tunggu. Jeme, ada apa lu suruh kemari? Hah? Ikut Jeme. Jeme lah, kan nama lo Jennifer sama Meli, ya kan? Ya juga. Bener juga. Mau nanya, kalau latihan vokal sama Aa Gadet bisa nggak? Aduh, Iya, soalnya kita-kita ini mau pada ngikut lomba dangdut di antar pulau, Jadi kita minta dilatih gitu. Si Sapelet dengerin ya, dengerin.
Kalau hobi udah umur segini, yang berhubungan sama akhirat. Ngaji, ya kan? Atau sholat yang bener. Ini mah nyanyi lo. Juara kagak sember lidah lo. Saya yakin, Mas, ada yang salah sama Farah. Mbak Lucy ini apa benar-benar yakin dengan apa yang Mbak lihat? Iya, saya yakin. Farah itu kayak kerasukan dan serem banget. Ya Allah. Apa yang sebenarnya menimpa sama Farah? Tapi saya yakin sebenarnya hubungan percintaan suami saya sama Farah itu pakai ilmu pelet. Maksudnya Mbak? Jadi mungkin Farah itu berhubungan dengan makhluk gaib dan pakai ilmu pelet, makanya suami saya itu selalu aja ngikutin apa maunya Farah. Mbak, kalau memang benar ini ada kaitannya dengan alam gaib, kita harus segera membawa Farah ataupun suami Mbak ke tempat ruqyah. Dan saya insya Allah tahu tempatnya, Mbak. Iya, bisa dicoba, Mas. Nenek tuh sendirian. Dia aja kali yang jantungnya gue ambil buat gue jadiin tumbal. Dan nenek-nenek ini pasti gak bakal ngelawan. Apa-apaan lo? Malam-malam begini pakai bercanda segala. Lagian bercanda malam-malam begini bobo. Jangan kebablasan lo, kagak baik malam-malam begini bercanda. Lo bener-beneran nih bercanda sama gue pakai segala pisau. Aduh, jangan begitu dong sama gue dong. Lo mau ngerampok gue ya? Lo ngerampok gue lo? Tolong! 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 Rampok! Ada rampok! Tolong! Rampok! Tolong ada rampok! 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 Aduh, untung ada apa, Ma? Itu, barusan ada yang mau ngerampok gue. Nggak apa-apa kan? Kagak, gue nggak apa-apa. Untung aja lu datang. Kalau kagak, habis gue. Tega amat ya, ngerampok nenek-nenek. Sial, nggak berhasil lagi tuh nenek-nenek. Mana tumbal untukku? Saya mau kasih tuan. Saya mau sekali lagi kasih saya janji saya akan kasih tumbal, tapi jangan sekarang, kasih saya waktu lagi. Saya janji besok saya akan kasih tumbal jantung manusia itu. Saya janji. Guys, jadi intinya Lulu udah dapat informasi dan beberapa data tentang pesugihan tepuk bantal. Pesugihan tepuk bantal? Unik ya? Namanya unik amat, yang Andra tahu lomba tepuk bantal. Itu mah 17-an, Dra. Ini serius loh. Terus bagian data yang penting yang kamu dapat apa? Jadi kan Lulu dapat fakta dari keluarga office boy di kantornya Mama yang terbukti melakukan pesugihan tepuk bantal itu. Tahu nggak? Aduh, Lulu sih nggak boleh. Ya Lulu sih dengarnya jadi kayak lucu ya. Karena si bantal buat tepuk bantalnya itu katanya bau bangke, bau busuk. Bentar. Kayaknya Mas Junet pernah bahas tentang bantal yang bau busuk itu deh. Jadi bantalnya dipakai sama Mbak Farah. Aduh, tapi kita waktu itu nggak seberapa ngeh sih. Ah, lu gimana sih? Masa perlu gue tatar lagi? Kan gue bilang, Re, setiap kita datang menginvestigasi satu kasus, lu harus cermat. Lihat dari huruf A sampai huruf Z. Ah, coba gue ikut kemarin ke rumah Mas Junet. Andra mau kemana sih? Belakang Andra ngambek mulu. Ya udah, kita bareng-bareng aja sekarang ke rumah Mas Junet. Buat ngecek aja, mastiin lagi. Sambil kita ceritain soal pengasihan tepuk bantal yang tadi dijelasin sama Lulu. Jadi namanya kan ilmu pengasihan tepuk bantal.
ya pastinya medianya itu bantal. Dan orang yang menjadi pelakunya biasanya punya bantal yang baunya bau banget. Mungkin kayak bau bangkai kali ya. Lu jangan diomongin lu, ngebayanginnya enak. Iya, saya tahu Mbak. Jadi pas saya mau cuci bantal itu, saya terlanjur pingsan. Jadi saya juga nggak inget gara-gara ada setan perempuan menyerang saya. Jadi di gudang ini, tempat Mas Junet melihat Mbak Farah waktu pertama kali sadar dari pingsan? Iya. Ya udah kalau gitu, kita cari aja sekarang. Hah? Gimana ya? Pas nih. Lu mau ambil itu kan? Gitu. Kenapa? Itu Balkis? Ada yang bau bangkai. Kayaknya ini deh. Ya Allah. Udah tuh fix. Itu tuh sarungnya tuh. Sarungnya pun bantalnya. Tuh. Muntah. Alhamdulillah. Iya, bantal itu betul. Mas Junet, mohon maaf. Mas Junet bisa nggak minta tolong Mbak Farah untuk pulang? Kita mau coba rukyah Mbak Farah. Kalau Mas Junet mengizinkan. Boleh Mas Ryan. Dengan senang hati. Apapun itu, saya pasti izinkan. Asalkan Mas Ryan dan semuanya bisa membantu istri saya dari pengaruh jahat itu. Mana? Surat gugatannya udah kamu tanda tanganin kan? Belum. Aku belum tanda tangan itu. Terus kamu ngapain nyuruh aku kesini? Kamu mau ngerjain aku ya? Farah, aku udah tahu semuanya. Tahu semuanya, tahu apa maksud kamu? Udahlah Farah, kamu jangan ngelak. Selama ini kamu pakai ilmu pengasihan tepuk bantal kan? Untuk mempengaruhi Aldo? Kamu kalau ngomong jangan sembarangan ya. Aku gak ngerti tuh kamu ngomong apaan. Jangan-jangan kamu nih stres deh karena mau aku tinggalin. Aku serius Farah. Aku udah nemuin bantal yang kamu manfaatin untuk dijadikan pengasihan mantra kan? Selama ini kamu bohong. Kamu nggak pernah buang bantal itu kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau ngapain kalian kesini? Astagfirullah. Farah, aku sengaja mengundang mereka untuk meruqyah kamu. Agar kamu terlepas dari pengaruh jahat yang mempengaruhi hati dan pikiran kamu. Kalian kok mau omongan aja sih dibodohin sama suami saya? Hah? Kalian percaya gitu aja omongannya dia? Ngapain didengerin? Orang stres ini. Dia tuh pasti nyari gara-gara aja. Gara-gara nggak terima kan saya mau tinggalin, saya mau nikah sama orang lain. Iya kan? Mbak Farah, tolong izinkan kami membantu Mbak. Farah. Astagfirullahaladzim. Iya kan? Farah. Reaksi jinnya cepet banget. Udah yuk, sikat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. Tinggal Cina tuh. La haula wala quwwata illa billah.
Aduh sakit. Farah. Farah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Farah. Bangun. Bangun, Farah. 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 Ya Allah. Farah. Farah. Farah sadar, Farah. 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 Tolong Farah. Tolong istri saya. Ya Allah, Farah. Mas? Mas Aldo? Mas? Mas? Mas, kamu kenapa, Mas? Mas? Mas, kamu kenapa, Mas? Sayang, kamu mau kemana? Aku kan sekarang tinggal di hotel, Mas. Aku mau ngambil pakaian aku. Kamu tinggal di hotel? Ngapain kamu tinggal di hotel? Semenjak kamu tinggal sama Farah, aku udah gak nyaman, Mas, di rumah ini. Kamu tuh lebih perhatian sama Farah daripada aku. Apa sih? Aku? Sama Farah? Kamu tuh ngomong apa sih? Kamu lantur ya? Hah? Mas, kamu tuh dikasih Mas sama Farah. Masa sih sayang? Aku beneran. Sumpah, demi Tuhan aku nggak ingat apa-apa loh. Tapi kalau emang yang kamu bilang benar, aku harus urus semuanya ini. Berarti bener kamu kena pelet sama Farah. Farah? Melet aku? Ngapain? Assalamualaikum Mas Junet. Alhamdulillah kalau Farah sudah selamat dari pengaruh jin jahat itu. Ini suami saya juga udah ingat. Udah sadar, Mas. Alhamdulillah. Insya Allah besok kami akan main ke rumah Mas Junet ya, Mas. Assalamualaikum, Mas. Alhamdulillah, Mas. Farah udah disembuhin secara ruqyah. Makanya kamu juga udah inget semuanya, Mas. Ya, Alhamdulillah. Tapi coba deh kamu ceritain dari awalnya kayak gimana sih kejadiannya? Sulit buat aku, Mas, ceritainnya. Panjang ceritanya. Aldo, suami kedua aku mana? Aldo mau datang ke sini. Aldo. Bukan Aldo, suami kedua aku. Mbak sebenarnya tahu nggak sih tentang ilmu pesugihan tepuk bantal itu? Dari siapa ya? Oh, tahu. Dari tukang tahu gejrot. Stres orang ya? Udah, Ndra. Lagian Mbak Farah lagi kayak gitu malah ditanyain. Ya kan biar kita dapat informasi yang jelas. Bara lagi kan? Astagfirullah, ternyata emang Bara yang ada di belakang semua ini. Aku mau kawin lagi. Punya suami 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hah! Lalu ditangkap. Farah. Aku akan tetap mencintai kamu dan mendampingi kamu sampai kamu sehat lagi, ya?
Alhamdulillah. Tapi 500.000 dulu. Duit, 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 mobil, rumah, duit, mobil, rumah, duit, mobil.